Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi proses produksi gliserol dari minyak kelapa sawit dengan proses continuous fat splitting pada mata kuliah teknologi oleokimia dengan Ibu Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT. Next. Baik, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan saya Tasya Salma Parinduri dengan NIM 19020, kemudian ada Nabila Nurul Iza 19080, dan ada Pilin Andrian Manik 19081. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Pilin. Yang pertama itu gliserol. Gliserin adalah nama dari produk komersial yang terdiri dari gliserol dan sejumlah kecil air. Gliserol sebenarnya trihidrik alkohol atau yang lebih dikenal dengan nama 1,23 propanetriol. Bahan baku dari pembuatan gliserol sendiri berupa minyak kelapa sawit dan air. Gliserol merupakan cairan kental berwarna putih bening, di mana titik leburnya itu 18,17 derajat Celcius dengan berat molekul 92,9 gram per mol. Gliserol dapat diproduksi melalui proses fat splitting, di mana fat splitting itu merupakan proses hidrolisis trigliserida dari lemak dan minyak dengan kenaikan temperatur dan tekanan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses fat splitting ini ada 3 metode, yaitu proses Twitzel, batch autoclave, dan proses continuous. Gliserol terdapat di dalam bentuk kombinasi gliserida dalam semua lemak hewan dan minyak nabati, dan didapatkan sebagai produk samping saat minyak tersebut disaponifikasi pada pabrik sabun atau pemisahan langsung dari minyak dalam produksi asam minyak. Gliserol di alam jarang ditemukan dalam bentuk bebas dalam lemak, tetapi biasanya sebagai trigliserida yang berkombinasi dengan asam minyak seperti stearat, oleat, palmitat, dan laurat, dan merupakan campuran atau kombinasi gliserida dari berbagai asam minyak. Beberapa minyak nabati seperti minyak kelapa, inti sawit, kapas, kedelai, dan zaitun. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari inti kelapa sawit yang dinamakan minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil. Dan sebagai hasil samping ialah bungkil inti kelapa sawit, yaitu atau palm kernel meal atau pellet. Komposisi minyak kelapa sawit mengandung kurang lebih dari 80% perikap dan 20% buah yang dilapisi kulit yang tipis. Kadar minyak dalam perikap sekitar 34-40%. Minyak kelapa sawit adalah lemak semi padat yang punya komposisi yang tetap. Di dalam tabel terdapat komponen dan asam lemak yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Next. Adapun beberapa kegunaan gliserol yaitu yang pertama sebagai kosmetik, di mana biasa digunakan untuk skin cream, sampo, sabun, dan deterjen. Yang kedua ada dental cream, yaitu digunakan sebagai home stance. Yang ketiga itu ada bahan peledak. Yang keempat itu ada untuk industri makanan dan minuman, di mana digunakan sebagai solvent, emulsifier, conditioner, freeze, preventer, dan coating, serta dalam industri minuman anggur. Yang kelima itu ada industri logam, industri kertas, dan farmasi. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat fisik dan kimianya. Nah, yang pertama itu ada bahan baku utama, di mana di sini bahan baku utamanya adalah minyak kelapa sawit. Nah, sifat fisik dari minyak kelapa sawit itu sendiri, di mana yang pertama itu spesifik gravity dalam 50 derajat Celcius itu adalah 0,88 sampai 0,89. Ada juga indeks biasnya itu 1,45 sampai 1,4,5.
6, iodinnya itu 53, lalu bilangan saponifikasinya 196. Ada juga komponen tidak tersabunkan 0,5, kandungan karotennya 500 sampai 700 mg per kilogram, kandungan tokofelnya lalu juga ada enolnya 52 ppm. Nah, untuk zat kimia sendiri, komposisi terbesar di pasal di mana reaksi yang terjadi itu ada saponifikasi, yaitu fat atau oil itu ditambahkan caustic soda akan menghasilkan sabun dan gliserin. Lalu ada transesterifikasi itu oil ditambah metanol akan menghasilkan metil ester dan gliserin. Baru itu ada air yang sama, itu sifat air itu untuk rumus molekulnya 2O bermolekulnya 8,02 gram per gram mol, baru 0,99707 mg per meter kubik. Ada viskositasnya juga 0,9 meter pascal, baru capacity 4,186 kJ di 0 derajat Celcius, titik leleh 100 derajat Celcius. Nah, untuk sifat kimianya, di mana fat splitting ini sendiri, reaksinya antara minyak dan air akan menghasilkan asam lemak menurut reaksi C3H5COR3 H2O menghasilkan C3H5OH3 ditambah H3HOOCl. Nah, selanjutnya itu ada soda kaustik atau NaOH, di mana rumus molekulnya adalah NaOH, warnanya putih, berat molekulnya 40 gram per mol, titik didihnya 1,390 derajat Celcius, titik lelehnya 318,4 derajat Celcius, viskositasnya 1,103 Cp, densitasnya 2,13 kg per liter, sifatnya itu hidrofobis, mudah mencair. Untuk sifat kimia itu sendiri, itu dia terjadi neutralisasi di mana reaksi asam lemak dengan NaOH menghasilkan sabun dan air, yaitu RCOH ditambah NaOH akan menghasilkan RCONA ditambah H2O. Dan untuk bahan pendukung yang lainnya itu ada karbon aktif, yaitu nama produknya adalah activated charcoal, fisiknya itu solid, berat molekulnya 12,01 gram per mol, titik nyalanya 50 derajat Celcius, warnanya hitam, titik lelehnya 3500 derajat Celcius, temperatur kritisnya 1810 derajat Celcius, dan kelarutannya tidak larut dalam air. Dan untuk komponen lainnya seperti air, bahan penguap, abu, dan karbon itu ada di karbon aktif. Lalu yang produk utamanya yaitu liseol, rumus molekulnya adalah C3H5OH3, berat molekulnya 92,09, densitasnya 1,261, viskositasnya 1,5 pascal, titik didih 290 derajat Celcius, titik leleh 18,17 derajat Celcius, dan titik beku 46,5 derajat Celcius. Nah, untuk kimianya itu ada fat splitting dan ada juga saponifikasi, ada juga interesterifikasi, di mana ester beralkohol rendah dimulai dengan mereaksikan alkohol secara langsung dengan lemak dan akan menggantikan gliserol dan biasanya menggunakan katalis alkali. Jadi reaksinya itu adalah alkoholisis. Dan yang terakhir itu ada produk samping yaitu asam lemak. Untuk sifat fisiknya itu rumusnya itu RCOH, rumus kimianya itu RCOOH, di mana berat molekulnya 256,42 gram per mol, lalu ada titik lelehnya 1 sampai 62,5 derajat Celcius, lalu dia warnanya putih, dia juga tidak larut dalam air, dan untuk reaksi kimianya itu sendiri itu ada neutralisasi, yaitu reaksi asam lemak dengan NaOH menghasilkan sabun dan air, ada juga hidrogenasi, dan ada juga esterifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam dan uraian proses. Next.
Nah, jadi berdasarkan perbandingan antara saponifikasi, transesterifikasi, dan fat splitting, maka dipilih proses fat splitting karena proses hidrolisis dengan menggunakan air yang merupakan bahan yang ketersediaannya melimpah dan murah, serta kemurnian produk akhir mencapai lebih kurang 99%. Karena proses fat splitting terdiri dari 3 metode, yaitu tweed cell, batch autoclave, dan continuous. Maka dipilih proses continuous fat splitting karena konversinya mencapai 99%. Waktu reaksi yang relatif singkat, 2-3 jam, dan dapat berlangsung tanpa adanya katalis. Next. Jadi fat splitting ini merupakan hidrolisis trigliserida dari lemak dan minyak dengan kenaikan temperatur dan tekanan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Berikut adalah reaksi hidrolisis trigliserida, di mana ketika trigliserida berkontak dengan air, maka dia akan menghasilkan fatty acid sebagai produk samping dan gliserol sebagai produk utamanya. Proses pemisahan minyak dengan tekanan tinggi secara kontinu dan counter current lebih dikenal dengan proses Coolgage-Emery, yaitu metode yang paling efisien dan pemisahan minyak. Dari pemisahan minyak, tekanan dan suhu tinggi digunakan untuk waktu reaksi yang relatif lebih singkat. Aliran minyak dan air secara berlawanan arah menghasilkan pemisahan berderajat tinggi tanpa menggunakan katalis. Katalis yang dapat pula digunakan untuk mempercepat reaksi. Next. Berikut adalah blok diagram proses produksi gliserol dari minyak kelapa sawit dengan proses continuous fat splitting. Jadi tahap yang pertama itu adalah persiapan bahan baku, di mana tujuannya adalah untuk menyesuaikan keadaan bahan baku dengan kondisi menara fat splitting-nya. Bahan baku yang digunakan adalah minyak kelapa sawit dengan suhu 80 derajat Celcius yang akan diumpankan pada bagian bawah menara fat splitting. Kemudian air proses 60 derajat Celcius 10 atmosfer akan diumpankan pada bagian menara splitting dan juga nanti akan ada diinjeksikan steam 270 derajat Celcius dengan tekanan 55 atmosfer diinjeksikan pada bagian atas, tengah, dan bawah menara fat splitting. Di dalam menara tujuan dari steam ini nantinya adalah untuk agar reaksi antara minyak kelapa sawit dan air dapat berlangsung secara sempurna dan menjaga kondisi supaya suhu air tidak turun. Di dalam menara splitting nantinya akan terjadi reaksi hidrolisis antara minyak dan air yang akan membentuk produk berupa gliserol dan asam lemak. Dengan kondisi 255 derajat Celcius, tekanan 55 atmosfer, 2-3 jam. Produknya itu berupa gliserol yang akan turun ke bawah berupa fasa cair, sedangkan asam lemak akan naik ke atas berupa fasa minyak yang nantinya akan masuk ke dalam flash tank 1, kemudian disimpan dalam storage produk asam lemak yang akan dijual kembali ke industri sabun. Nah, untuk gliserol selanjutnya nanti akan masuk ke tahap pemurnian supaya menghasilkan gliserol yang lebih murni dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Gliserol akan masuk pada flash tank 2, kemudian dipompakan ke dalam decanter. Jadi decanter ini fungsinya adalah untuk memisahkan komponen asam lemak dari gliserol agar diperoleh gliserol dengan kemurnian yang lebih tinggi lagi. Kemudian dipompakan ke dalam tangki netralisasi untuk menetralkan kandungan asam lemak dari trigliserida yang tidak bereaksi pada menara fat splitting dengan menggunakan NaOH 8% yang akan menghasilkan produk sabun. Produk sabun yang terbentuk harus dipisahkan. Sebelum dinetralkan, gliserol perlu dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai suhu 90 derajat Celcius dalam heater. Sabun yang terbentuk pada tahap netralisasi harus dipisahkan dari gliserol dengan menggunakan centrifuge pada suhu yang sama dari tahap netralisasi. Selanjutnya gliserol diumpankan ke dalam heater untuk menaikkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius, kemudian dipompakan ke dalam double effect evaporator untuk menguapkan kandungan airnya hingga konsentrasinya sebesar 88%. Nah, selanjutnya diumpankan ke dalam tangki bleaching. Jadi untuk mengikat kandungan impurities dalam gliserol yang berasal dari komponen minyak kelapa sawit yang masih terikut dalam gliserol yang berupa zat warna seperti karoten.
Bleaching agent yang digunakan adalah karbon aktif, dipergunakan sebagai activate karbon. Kemudian setelah tahap bleaching, tujuan dari bleaching ini adalah menghilangkan bau yang tidak dikehendaki. Kemudian gliserol hasil proses bleaching dimasukkan ke dalam kettle deodorisasi, kemudian dipanaskan pada suhu 250 sampai 260 derajat Celcius pada tekanan vakum yaitu 6 mm Hg. Dan selanjutnya dialiri uap panas. Produk akhir dari hasil deodorisasi dipompakan ke dalam cooler untuk menurunkan suhu hingga 30 derajat Celcius dan selanjutnya ditampung pada storage tank atau tangki penampung gliserol. Next. Kemudian spesifikasi alat yang digunakan pada proses produksi gliserol. Jadi yang pertama itu ada menara fat splitting. Tujuannya adalah mereaksikan minyak kelapa sawit dengan air proses untuk menghasilkan gliserol dan asam lemak. Kapasitasnya 13.782 kg per jam dengan tipe single stage counter current splitting dengan kondisi operasi berupa tekanan 55 atmosfer, temperatur 270 Celcius, ukurannya tinggi total 995,14 inci, diameter dalam 54,41 inci, tebal silinder 2,7 inci, dan tekanan desainnya 895,7 PSI atmosfer. Kemudian bahan yang digunakan berupa karbon steel SA353 dan jumlahnya 1 unit. Kemudian untuk pompa minyak, jenis alat yang digunakan pompa sentrifugal, fungsinya memompa minyak kelapa sawit dari tangki penyimpanan minyak menuju ke menara fat splitting. Kapasitasnya 13.809,64 kg per jam. Kondisi operasi dengan tekanan 101,32 kPa. Tekanan yang kedua 5.066,25 kPa. Powernya 77,57 HP. Efisiensi pompa dan efisiensi motor 45% dan 86%. Heat pompa 5.838,12 Joule per kilogram. Ukurannya diameter pipa 2 inci, PS Schedule 40, panjang pipa 25,5 meter. Bahannya karbon steel SA 353 dan jumlahnya 1 unit. Next. Kemudian ada tangki penampung NaOH. Tujuannya adalah menampung dan mengatur rate NaOH yang akan masuk ke dalam tangki larutan NaOH. Tipenya itu silinder vertikal dengan tutup atas standar D-sheet dan tutup bawah berbentuk konis. Kapasitasnya 10,38 kg per jam. Bahan konstruksinya karbon steel SA283 grade C dengan tekanan dan suhu 1 atmosfer dan 30 derajat Celcius. Untuk diameter, tinggi tangki, tebal tangki, dan tebal heat dan tebal D-sheet itu 6,8 inci, 19,873 inci, 1,874 inci, 0,25 inci, dan 0,1324 inci. Untuk jumlahnya 1 unit. Kemudian ada heater air panas. Tujuannya adalah memanaskan air proses dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius sebelum masuk ke menara splitting. Kapasitasnya 7.800 kg per jam. Tipenya shell and tube heat exchanger, jumlahnya 1 unit dan bahannya stainless steel. Untuk kondisi operasi, tekanannya 1 atmosfer, suhu masuk 30 derajat Celcius, suhu keluar 60 derajat Celcius, ukuran tube side number 64, length 16 inci, outside diameter 3/4 inci, pitch 1 inch square, phase 2. Kemudian untuk ukuran shell side, inside diameter 14 inci, bevel space half circle, dan phase-nya 1. Next. Kemudian ada evaporator. Untuk memekatkan produk gliserol sampai dengan kemudian 88% dengan menguapkan airnya, kemudian jumlahnya 2 unit. Tipenya standar vertical tube evaporator, kapasitasnya 6.884,978 kg per jam. Spesifikasi FX1, diameter evaporator 1,1 feet, tinggi shell 2,1 feet, tebal shell 1/4 feet, tebal tutupnya 1/4 feet. Untuk tube
Calandria, ukurannya 4 inci, schedule standar 40 IPS, ID-nya 0,375 feet, OD-nya 0,375 feet, panjang tub 13 feet, jumlah tub 10 buah, dan bahan konstruksi karbon steel SA 203 grade C. Untuk spesifikasi efek 2, diameter evaporator 0,1 feet, tinggi shell 2 feet, tebal shell 1/4 inci, tebal tutup 1/4 inci, ukurannya 4 inci, schedule standar 40 IPS, ID-nya 0,335 feet, OD-nya 0,08 feet, panjang tub 12 feet, jumlah tubnya 9 buah, dan bahan konstruksi karbon steel SA 203 grade C. Kemudian ada tangki netralisasi, fungsinya adalah menetralkan komponen asam lemak dalam produk gliserol dengan bantuan NaOH. Tipenya reaktor berpengaduk dengan tutup dan alas torispherical. Kemudian bahan konstruksinya karbon steel SA 285 grade B, jumlahnya 1 unit, kondisi operasi dengan tekanan 1 atmosfer, temperatur 75 derajat Celcius, kapasitas 6.733,9 kg per jam. Untuk spesifikasi reaktor berupa silinder, tinggi totalnya 1,9 meter, diameter dalam 71,7 inci, diameter luar 72,17 inci, tebalnya 3/16 inci, tebal heatnya 1/4 inci. Perhitungan pengaduk, jenis pengaduk turbin kipas 6, jumlah bevelnya 6 buah. Next. Kemudian ada centrifuge untuk memisahkan komponen sabun dalam produk gliserol. Tipenya centrifuge tipe disk, kemudian bahan konstruksinya karbon steel SA 285 grade B, jumlahnya 1 unit, kondisi operasinya tekanan 1 atmosfer, temperatur 74 derajat Celcius, kapasitasnya 6.918,40 kg per jam. Untuk spesifikasi centrifuge, volume liquid 6,875 meter kubik, jumlah cycle 8,6 inci, volume liquid 802,1 liter, diameternya 1,37 meter, tinggi sentrifugal 1,065 meter, kecepatan rotasi 1.500 rpm, area screen 4,6 meter kuadrat, powernya 62,5 kW. Untuk decanter, fungsinya memisahkan komponen asam lemak dalam produk gliserol. Tipenya vertical cylinder decanter, bahan konstruksi karbon steel SA 283 grade B, jumlahnya 1 unit, kondisi operasinya dengan tekanan 1 atmosfer, temperatur 60 derajat Celcius, kapasitasnya 7.139 kg per jam, dengan diameter 0,85 meter, kecepatan pasa minyaknya 0,00155 meter per sekon, luas areanya 0,0019 meter kuadrat, diameter pipanya 0,04 meter. Next. Kemudian untuk barometric kondensor untuk mengembunkan uap dari steam jet ejector. Tipenya counter current dry air condenser, jumlahnya 1 unit, rate uapnya 2.460,29 kg uap per jam, diameternya 2,3 feet, dan panjangnya 6,3 feet. Untuk filter press, tujuannya memisahkan karbon aktif dalam produk gliserol dan dengan tipe plate and frame filter press. Bahan konstruksinya karbon steel SA 283 grade C, jumlahnya 1 unit, dengan tekanan 1 atmosfer, temperatur 70 derajat Celcius, kapasitasnya 1.172,3 kg per jam. Dengan jumlah frame 42, tinggi frame 1,3 meter, lebar frame 1,3 meter, tebal frame 35 mm, jenis filter nilon, luas area filter 143 meter kuadrat, dan dayanya 2 HP, untuk faktor kelonggarannya 20%. Next. Kemudian ada steam jet ejector, menarik gas-gas yang tidak terkondensi pada barometric kondensor. Tipenya single stage jet dan bahan konstruksinya karbon steel SA 283 grade C, jumlahnya 1 unit. Untuk kondisi operasi, kebutuhan steam 52,7 kg per jam, suhu steam 392 Fahrenheit, tekanan steam 1.553,8 kilopascal, suhu vapornya 192 Fahrenheit, tekanan vapor 4,4 inci Hg. Untuk spesifikasi total uap air 120 pound per jam, dan total campuran uap ke ejektor 120,85 pound per jam.
Kemudian yang terakhir adalah cooler gliserol untuk mendinginkan gliserol dari suhu 110 menjadi 60 derajat Celcius dengan kapasitas 796.168,74 kg per jam, tipenya Shell and Tube Heat Exchanger, jumlahnya 1 unit, bahannya itu stainless steel dan kondisi operasi tekanan dan suhu masuk 1 atmosfer dan 110 derajat Celcius. Suhu keluarnya 60 derajat Celcius. Untuk ukurannya, untuk tube side number 76, length-nya 16 inci, outside diameter 3/4 inci, pitch-nya 1 inci square, dan pace-nya 2. Untuk shell side, inside diameternya 14 inci, bevel space 5, dan pace-nya 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pengolahan limbah untuk gliserol. Yang pertama itu ada padat, di mana biasanya itu berasal dari unit filter press yang kontaminan dalam sistem vakum pengkondensasian air, di mana cake yang berasal dari unit filter press inilah yang biasa menjadi limbah, yang biasanya itu dibuang ke lahan padat. Nah, kontaminan yang berasal dari unit vakum ini sendiri itu dia berupa gliserol dan juga zat-zat yang mudah terkondensasi yang terikut dari unit evaporasi. Nah, jadi yang pertama itu si gliserol itu dianggap sebagai produk yang terbuang atau loss of the product. Namun dari perhitungan neraca massa biasanya jumlah gliserol yang terbuang itu diabaikan karena jumlahnya sangat kecil. Nah, yang kedua itu sejumlah gliserol yang terikut itu akan menemani uap yang terkondensasi yang nantinya itu akan disirkulasikan menuju cooling tower. Nah, oleh karena itu uap terkondensasi ini yang mengandung gliserol itu harus dibuang dan ditambahkan sejumlah air brew atau makeup water pada unit pengolahan airnya. Nah, untuk menggantikannya itu, lalu ada alternatif lain, yaitu dengan cara menggunakan sistem jaringan tertutup atau closed loop system yang berupa surface condenser yang didinginkan dengan air bersih. Nah, jadi yang disirkulasikan dari cooling tower. Surface condenser ini biasanya adalah alat penukar panas dengan tipe shell and tube horizontal yang berfungsi sebagai pengganti barometric condenser dalam sistem vakum. Nah, karena menggunakan air pendingin yang bersih, maka dia itu bisa merecovery uap yang terkondensasi. Lalu ada juga alternatif ketiga, yaitu dengan proses penukaran ion dalam Nah, secara teoritis itu sendiri, metode ion exchange ini tidak menghasilkan aliran limbah. Tapi secara praktis, sejumlah limbah asam dan basa akan menghasilkan regenerasi resin penukar ion. Dan sebagai tambahannya juga, resin penukar ion itu harus secara periodik diganti. Sebab nantinya akan menimbulkan masalah pembuangan pada limbahnya. Selanjutnya itu pada limbah cair. Nah, pada limbah cair itu sendiri biasa itu berasal dari unit netralisasi, yaitu berupa sabun dan juga sejumlah air serta asam minyak. Untuk pengolahan si sabun ini itu dipompakan dari dalam tangki yang berbahan kayu, plastik, ataupun logam yang sesuai. Nah, di mana si sabun ini dicairkan dengan air dulu, baru ditambahkan asam sulfat sampai terbentuk asam bebas. Baru setelah itu si sabun itu dididihkan dengan steam sampai emulsinya itu terpecah dan sabun itu terpisah. Barulah terjadi pengendapan material minyak itu naik ke atas permukaan dan air asamnya itu yang mengandung asam sulfat bebas, sodium sulfat, dan impurities yang larut dalam air itu akan membentuk lapisan bawah. Nah, lapisan encer ini yang dikeluarkan dari lapisan minyak
dan lapisan minyak itu dididihkan dengan air untuk membilas sisa asam sulfat dan juga zat lainnya yang larut dalam air. Nah, pembilasan ini itu untuk menetralkan asam mineral yang ada. Jadi proses pengasamannya itu dilakukan secara kontinu dengan perbaikan yang ekonomis. Nah, sistem pengasaman kontinu ini sendiri menggunakan asam mineral pada suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dengan bantuan agen pendispersi. Sebelum proses pengasaman sendiri biasanya dilakukan penanganan awal, itu dengan caustic soda, penggumpalan, dan pembelasan. Pengasaman dari sabun encer ini menyangkut pengontrolan asam sulfat dengan pengukuran pH dalam reaksi dan pendinginan campuran sebelum sentrifugasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai teknologi proses produksi gliserol dari minyak kelapa sawit dengan metode continuous fast splitting pada mata kuliah teknologi oleokimia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.